Baik, hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kedua ini kita akan mencoba masuk dalam hadis yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. yakni di mana Imam Bukhari dalam hadis pertama ini beliau menuliskan Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala Haddatsana Sufyan qala Haddatsana Yahya bin Su'aid Al-Ansari qala Ahbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Al-hadis. Di sini dijelaskan bahwa dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia atau seorang perempuan untuk dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi ini hadis dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Ya, nanti sanadnya panjang. Ya, tetapi kita bisa singkat. Jadi sanad 3 sanad, ada 2 sanad di sini tentunya Alqamah dan dia mendengar Umar bin Khattab berkhutbah, di mana Umar bin Khattab tadi mendengar Rasulullah SAW berkata. Di urutannya begitu sanadnya. Di Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, dia mendengar Umar bin Khattab berkhutbah. Dan di dalam khutbah itu, Umar bin Khattab mengucapkan bahwa dia pun pernah mendengar baginda Rasulullah SAW berkata, baginda Rasul, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal, yaitu setiap perbuatan harus disertai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka sesungguhnya balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya faman kanat hijratuhu ila dunya. Barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia, kemudian yusibuha au ila mra'atin yanqihuha. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya dia mengharapkan dunia, au ila mra'atin yanqihuha, atau perempuan untuk dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Baik, keterangan dari hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ya, yang dikatakan alal mimbar, di atas mimbar, yaitu mimbar Masjid Nabawi atau Madinah. Jadi baginda Rasulullah SAW itu beliau maksudnya Umar bin Khattab itu dia berkhutbah di atas mimbar Masjid Nabawi atau Madinah. Ya, innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amal perbuatan harus disertai niat. Ya, setiap amal perbuatan harus disertai niat. Jadi kalau kita lihat di sini yang berkhutbah ini kan
Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab berkhutbah, kemudian dalam khutbahnya beliau menukil atau menyebutkan hadis yang Umar dengar bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Tiap amal-amal perbuatan harus disertai niat. Ila akhiri hadis. Nah, tentang innamal a'malu bin niat, tiap-tiap amal perbuatan harus disertai niat. Bahwa setiap pekerjaan harus didasari dengan niat. Al-Hawyi mengatakan, seakan-akan Rasulullah memberi pengertian bahwa niat itu bermacam-macam sebagaimana perbuatan. Seperti orang yang melakukan perbuatan dengan motivasi ingin mendapatkan ridha Allah dan apa yang dijanjikan kepadanya. Atau ia ingin menjauhkan diri dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian riwayat menggunakan lafaz an-niyat dalam bentuk mufrad. Jadi kalau di sini kan bin niat itu jamak. Tetapi sebagian riwayat menggunakan dalam bentuk lafaz dalam bentuk mufrad, an-niyat, tunggal. Dengan alasan bahwa tempat niat itu adalah dalam hati. Sedangkan hati itu satu. Maka kata niat disebutkan dalam bentuk tunggal. Berbeda dengan perbuatan yang sangat tergantung kepada hal-hal yang bersifat lahiriah yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Sehingga dalam hadis tersebut, kata amal menggunakan lafaz jamak, plural yaitu a'mal. Selain itu, niat hanya akan kembali kepada Zat yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Jadi ini dijelaskan bahwa kalimat innamal a'malu bin niat dalam sebagian riwayat, kalimat bin niatnya tidak dijamakkan, tapi innamal a'malu bin niyah. Nah, begitu. Alasannya adalah bahwa niat itu adanya di dalam hati dan hati itu satu. Sedangkan perbuatan itu macam dan ragamnya banyak. Maka menggunakan lafaz plural atau jamak yaitu al-a'mal. Itu pendapat. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Lafaz hadis yang tertulis dalam kitab Ibnu Hibban ada al-a'mal bin niyat. Tidak tertulis lafaz innama. Ya. Dan ini juga terdapat dalam kitab Asy-Syibah karangan Al-Qudai. Akan tetapi Abu Musa Al-Madini dan Imam Nawawi menentang riwayat ini. Jadi di dalam lafaz Ibnu Hibban, hadis yang terus dalam kitab Ibnu Hibban, hadis ini dia tidak menggunakan atau tidak menyertakan lafaz innama, tetapi al-a'malu bin niyat. Nah, ini juga terdapat dalam kitab yang lain, di antaranya dalam kitab Asy-Syibah karya Al-Qudai, ya. Tetapi kemudian hal ini ditentang oleh Abu Musa Al-Madini dan Imam Nawawi. Ya. Lafaz innamal a'malu bin niyat mengandung arti al-hasyr, pembatasan. Menurut para muhakkik atau peneliti, ini kalau ada tulisan muhakkik berarti dia peneliti. Ya, tahqiq berarti peneliti, tahqiq sudah diteliti. Pentahqiqnya, penelitinya berarti itu. Maka sering ada dalam kitab tahqiqnya siapa nih? Nanti yang mentelitinya. Setiap perbuatan pasti membutuhkan pelaku, maka kalimat al-a'malu bin niyat secara lengkap adalah al-a'malu sadiratu minal mukallafin. Jadi begitu. Al-a'malu sadiratu minal mukallafin. Perbuatan yang berasal dari orang-orang mukallaf. Ini orang yang dikenai beban syariat. Jadi kalau dikatakan al-a'malu bin niyat, kalau dilengkapkan, maka dikatakan al-a'malu sadiratu minal mukallafin. Bahwa perbuatan-perbuatan berasal dari orang-orang mukallaf, yakni orang-orang yang dikenai beban syariat itu harus berdasarkan niatnya. Gitu kalimatnya. Dengan demikian, apakah perbuatan orang kafir termasuk dalam kategori ini? Maka jawabannya tidak termasuk. Kenapa? Karena di situ dijelaskan al-a'malu bin niyat. An-niyatu di sini adalah al-a'mal as-sadiru minal mukallafin. Jadi orang-orang amal yang berasal dari perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf. Kalau mukallaf berarti orang-orang muslim yang sudah dikenani kewajiban syariat. Kalau orang kafir berarti tidak termasuk. Maka jawabannya
tidak termasuk dalam kategori hal ini. Karena maksud perbuatan dalam hadis ini adalah ibadah. Sehingga orang kafir tidak termasuk dalam hadis ini. Meskipun mereka diperintahkan untuk melaksanakan dan akan mendapat hukuman apabila meninggalkannya. Itu beribadah. Ini yang dimaksudkan dalam hal innamal a'malu binniyat, bahwa beribadah orang-orang mukallaf, orang-orang yang dikenai beban syariat itu harus diiringi dengan niatnya. Tergantung niatnya. Dia niat karena Allah, mencari ridha Allah, atau takut kepada Allah, atau niatnya niat untuk dipuji oleh makhluk, oleh sesama manusia misalnya. Maka inilah yang dimaknai dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian bin niat. Bin niyati bimakna dengan hati. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Maka huruf ba dari kata atau lafaz bin niat menunjukkan arti musahabah. Musahabah itu menyertai, bin niat dengan niat. Nah, jadi menyertai saya pergi dengan istri saya. Nah, dengan istri saya pergi, berarti menyertai. Dan ada juga yang mengartikan sababiyah, menunjukkan sebab. Nah, jadi kalau menerjemahkan karena ada yang mengatakan dengan niatnya, ada yang mengatakan disebabkan karena niatnya. Jadi kalau menerjemahkan misalnya ada begini, itu ada dua pendapat. Innamal a'malu bin niat, maka kalau yang menganggap bahwa itu adalah musahabah, menyertai, ya, maka sesungguhnya amal itu menyertai niat, gitu loh. Maka kalau makna musahabah, berarti orang itu harus berniat dulu sebelum melakukan amal. Tetapi ada yang mengatakan sababiyah menunjukkan sebab. Bahwa sesungguhnya amal itu disebabkan karena niatnya. Maka kalau sababiyah, maka seseorang itu ada dalam hatinya. Wah nih, jadi ada imbas atau ada dampak perbedaan pemahaman ketika memaknai huruf ba yang ada di dalam niat, apakah dia musahabah ataukah ada dia dikatakan sababiyah. Kalau musahabah, maka seluruh amal besertai niat. Jadi amal atau niat, innamal a'mal, sesungguh amal itu menyertai niat. Artinya ada niat di dalamnya. Maka kemudian harus, misalnya makanya jangan aneh nanti kalau pikir ada usolli ditalafuzkan. Karena untuk mempertegas karena dimiliki dengan makna musahabah. Tetapi kalau innamal a'malu binniyat dengan maknanya makna sababiyah, menunjukkan sebab, maka kita bisa lihat tingkat keikhlasan dan ketulusan seseorang. Apakah dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian dia mencari pujian dari manusia atau sesama makhluk yang lainnya? Sama manusia tentunya dalam hal ini. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa niat berarti maksud, yaitu keinginan yang ada dalam hati. Jadi kata Imam Nawawi, niat itu maksud, yakni keinginan yang ada di dalam hati. Ini maksud, saya pengen sholat duhur. Nah, ini maksud. Ya. Tetapi Syekh Al-Karmani menambahkan bahwa keinginan hati adalah melebihi maksud. Jadi, kalau keinginan hati itu melebihi maksud. Para ahli fikih berselisih pendapat untuk menentukan apakah niat itu termasuk rukun atau syarat. Ya, apa bedanya rukun? Apa bedanya syarat? Nah, kalau kayak begini, rukun itu adalah sesuatu yang harus tegak, yang ada dalam bidang itu. Misalnya rukun iman, ya rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Nah rukun tuh syahadat, sholat, puasa, kemudian syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu rukun. Artinya ada dalam Islam itu 5 hal tadi. Tetapi kalau dikatakan syarat iman, maka tentunya akan spesifikasi kepada imannya tadi. Syarat iman atau syarat sholat, diantaranya harus berwudu, ya, harus suci dari hadas dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka inilah para ahli fikih berselisih pendapat untuk menentukan apakah niat itu termasuk rukun atau syarat. Dalam hal ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengucapkan niat di awal pekerjaan itu adalah rukun, sedangkan menyertakannya dalam pekerjaan adalah syarat. Nah ini,
Jadi kalau mengucapkan niat di awal pekerjaan adalah rukun. Ini nih begini. Sedangkan menyertakannya dalam pekerjaan adalah syarat. Jadi dalam pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa ketika orang hendak berniat sesuatu, maka dia harus mengucapkan niat itu. Ya, kemudian menyertakan dalam pekerjaan adalah syarat. Menyertakan niat itu, jadi menyesuaikan niat dengan apa yang dilakukan itu adalah merupakan syarat. Dalam lafaz hadis tersebut ada kata yang dihilangkan atau mahdhuf sebelum jar majrur bin niat. Nah ini. Jadi sebelum jar majrur bin niat ada lafdun yang mahzub. Ada yang mengatakan bahwa lafaz tersebut adalah tu'tabar, tergantung. Nah, ta'mulu, takmulu, sempurna. Ada yang mengatakan tasihu, menjadi sah. Dan ada tastaqirru, langgeng. Jadi kalau ini mengandung makna yang mahdhuf, ada lafaz mahdhuf, maka kalau kita sertakan dalam memahami hadis tersebut, innamal a'malu binniyat, maka kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya ya, bahwa sesungguhnya amal itu tu'tabar, tergantung niat. Atau menggunakan takmulu, sesungguhnya amal itu sempurnanya amal dengan niat. Kemudian ada tasihu, sesungguhnya sahnya perbuatan itu adalah dengan niat. Atau tastaqiru, sesungguhnya langgengnya amal itu dengan niat. Maka bisa dikatakan berdasarkan pendapat ini yang mengatakan ada makna mahzub atau dihilangkan sebelum lafaz bin niat, yaitu huruf ba, jar majrur bin niat tadi. Jadi sebelum lafaz bin niat ada kalimat yang mengatakan ada di situ lafaz mahdud tu'tabar, tergantung, ada takmulu, sempurna, ada tasihhu, menjadi sah, ada tastaqiru atau langgeng. Ini makna-makna yang dianggap oleh para alim ulama ada di dalam innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya perbuatan itu tu'tabar, tergantung niatnya, bahwa sungguh perbuatan itu sempurna dengan ada niat, bahwa sesungguh perbuatan itu sahnya dengan niat, bahwa sesungguhnya perbuatan itu langgeng dengan niat. Maka bisa disimpulkan, artinya niat itu sangat penting bagi seseorang yang akan berbuat atau melakukan sebuah amal. Maka alangkah lebih baiknya apabila seseorang berniat, maka baguskan niatnya. Kemudian kalau sudah mantap dalam hatinya, ucapkan niat itu dengan lisannya. Kemudian sesuaikan apa yang diniatkan dalam hati dan lisannya itu dengan bentuk amal-amalnya. Begitu. Jadi dalam hati niatkan, hadirkan saya niat untuk melaksanakan sholat misalnya karena Allah. Maka dalam mazhab Syafi'i usolli fardu, misalnya sholatkah apakah ya zuhur, asar, maghrib, isya dan lain sebagainya. Maka kemudian hadirkan berdasarkan niat tadi kehusuan di dalam sholat. Maka inilah makna yang bisa Al-Fakir tambahkan berkaitan dengan ada lafdun atau lafad yang mahzuf. At-Tibi berkata, perkataan Allah adalah berfungsi untuk menjelaskan hukum syariat. Karena perkataan tersebut ditujukan kepada orang yang mengerti. Seakan-akan mereka mendapat perintah apa yang tidak mereka ketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Baidawi berkata, niat adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan, baik mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Sedangkan syariat adalah sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang diridai Allah dan mengamalkannya segala perintahnya dan mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Niat dalam hadis ini menunjukkan makna etimologi, makna bahasa, makna etimologi. Seakan-akan hadis ini mengatakan tidak ada perbuatan kecuali berdasarkan niat. Tetapi niat bukan inti dari perbuatan tersebut. Karena ada beberapa perbuatan yang tidak didasari dengan niat, maka maksud penafian tersebut adalah penafian hukumnya. Seperti sah atau kesempurnaan perbuatan. Jadi niat ini menunjukkan makna bahasa. Jadi seakan-akan innamal a'malu binniyat ini mengatakan
tidak ada perbuatan kecuali berdasarkan niat. Tetapi niat bukan inti dari perbuatan tersebut. Jadi kalimatnya tidak ada perbuatan kecuali berdasarkan niat. Kalimatnya begini, orang membunuh, maka pasti ada niat di dalamnya. Orang misalnya melakukan sebuah aktivitas, pasti ada niat di dalamnya, ada dasar niat. Ya, tetapi niat bukan inti dari perbuatan tersebut. Karena ada beberapa perbuatan yang tidak didasari dengan niat. Maka maksud penafian tersebut adalah penafian hukumnya, seperti sah atau kesempurnaan perbuatan. Kemudian Syekh Islam berkata, yang paling baik adalah menakdirkan bahwa suatu perbuatan tergantung pada niatnya. Jadi ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini eh, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Syekhul Islam berkata yang paling baik adalah menakdirkan bahwa suatu perbuatan tergantung kepada niatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa melakukan hijrah, ya, paman hajara, dengan demikian lafaz yang dihilangkan menunjukkan isim fa'il dan fi'il. Kemudian lafaz amal, amal atau perbuatan mencakup perkataan, lisan. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan tidak termasuk dalam perbuatan. Pendapat ini adalah pendapat yang salah karena bagi saya, maksudnya bagi Ibnu Hajar, hadis ini telah memberi penjelasan bahwa perkataan termasuk perbuatan. Karena sikap seseorang yang meninggalkan sesuatu dapat juga dikategorikan dalam perbuatan. Meskipun hanya menahan diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Memang akan terjadi suatu kontradiksi bagi orang yang mengatakan bahwa perkataan adalah suatu perbuatan. Ketika menjumpai orang yang bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan, tapi orang itu tetap berbicara. Di sini saya mengatakan bahwa masalah sumpah sangat tergantung kepada kebiasaan atau orang. Sedangkan perkataan menurut kebiasaan bukan termasuk perbuatan. Adapun pendapat yang benar adalah secara hakikat perkataan tidak termasuk dalam perbuatan, akan tetapi secara majaz kiasan perkataan termasuk dalam perbuatan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah menginginkan, maka mereka tidak akan melakukannya. Di mana ayat tersebut berada setelah ayat Juhrafal Qauli, perkataan yang indah, yaitu sebagian manusia ada yang membisikkan kepada sebagian lain perkataan yang indah-indah dengan masuk menipu. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata orang yang mensyaratkan niat dalam suatu perbuatan, maka kalimat yang dihapus dalam hadis tersebut diberikan adalah kalimat sihhatal a'mali, sahnya amal. Sihhatal a'mali. Jadi kalau orang yang mensyaratkan niat dalam suatu perbuatan, maka dianggap bahwa yang hilang atau yang tidak ada dalam lafaz tadi itu, yang mahdzub itu, seolah-olah diumpamakan adanya sahnya perbuatan itu dengan adanya niat. Dan bagi yang tidak mensyaratkan niat, ia memperkirakan kalimat kamalal a'mali, kesempurnaan amal. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, yakni sihhatul a'mal. Sebagian ulama tidak mensyaratkan niat dalam melakukan suatu perbuatan. Perbedaan tersebut bukan pada tujuan tapi hanya pada sarana atau wasilahnya saja. Maka mazhab Hanafi tidak mensyaratkan niat dalam wudu. Demikian juga Al-Auza'i tidak mensyariatkan niat dalam tayammum. Memang di antara ulama terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun inti perbedaan terletak pada apakah niat harus disertakan dalam permulaan suatu perbuatan atau tidak. Sebagaimana yang terangkan dalam pembahasan fikih. Alif lam dalam lafaz an-niyat diakhiri dengan domir atau kata ganti, yaitu al-a'malu bin niyatiha. Nah itu domirnya kembali kepada ha. Jadi innamal a'malu bin alif lamnya di situ adalah bin niyatiha, diakhiri dengan dhamir kata ganti ha. Jadi amal perbuatan adalah tergantung kepada niatnya. Ha kembali kepada an-niyat. Niat menggunakan enggak hu tapi ha karena di sini adalah muannas. Dengan demikian, kita dapat membedakan apakah niat sholat atau bukan, sholat fardu atau sunnah, zuhur atau asar, dikosor, diringkas atau tidak, dan seterusnya. Dan demikian, apakah masih diperlukan penegasan jumlah rakaat sholat yang akan dikerjakan? Dalam hal ini, memerlukan pembahasan yang panjang. Tetapi pendapat yang paling kuat menyatakan tidak perlu lagi menjelaskan jumlah bilangan rakaatnya.
Seperti seorang musafir yang berniat melakukan salat qasar, kita tidak perlu lagi menegaskan bahwa jumlah rakaatnya adalah 2, karena itu sudah merupakan konsekuensi dan salat qasar. Wallahu a'lam. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, ini hadis yang tadi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi setiap amal perbuatan sesuai dengan apa yang diniatkan. Imam Qurtubi berkata, kalimat ini menguatkan bahwa suatu perbuatan harus disertai dengan niat dan keikhlasan yang mendalam. Ya. Jadi, sedangkan ulama lain berkata kalimat ini membahas permasalahan yang berbeda dengan kalimat pertama. Innamal a'malu binniyat. Karena kalimat pertama menjelaskan bahwa suatu perbuatan harus disertai dengan niat. Adapun kalimat kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa mempunyai arti bahwa seseorang tidak mendapatkan dari perbuatannya kecuali apa yang diniatkannya. Ibnu Daqiq Al-Ain berkata, kalimat kedua memiliki arti bahwa barang siapa yang berniat maka akan mendapatkan pahala baik niat itu dilaksanakan atau tidak disebab alasan syariat. Jadi menurut Ibnu Daqiq Al-Ain bahwa kalimat kedua ya memiliki arti bahwa barang siapa yang berniat maka akan mendapatkan pahala baik niat itu dilaksanakan ataupun tidak sebab alasan syariat. Dan setiap perbuatan yang tidak diniatkan tidak akan mendapatkan pahala. Maksud tidak diniatkan di sini adalah tidak ada niat baik secara khusus ataupun umum. Tapi jika seorang hanya berniat secara umum, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Terkadang seseorang mendapat pahala dari perbuatannya tanpa disertai dengan niat. Jadi terkadang seorang mendapat pahala dari perbuatannya tanpa disertai dengan niat sebelumnya. Tapi ia mendapatkan pahala karena melakukan perbuatan yang lain. Seperti orang yang melaksanakan sholat ketika masuk masjid. Baik sholat fardu, sunnah, rawatib. Maka orang itu mendapatkan pahala mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Baik diniatkan ataupun tidak. Karena yang dilakukannya termasuk dalam kategori penghormatan tahiyat terhadap masjid. Berbeda dengan mandi junub pada hari Jumat. Dia tidak mendapat pahala mandi sunnah pada hari Jumat menurut pendapat yang kuat. Pendapat yang rajih. Karena mandi pada hari Jumat merupakan ibadah. Bukan hanya pembersihan badan, sehingga memerlukan niat khusus. Permasalahan ini juga berbeda dengan salat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Imam Nawawi berkata, kalimat kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, menunjukkan arti bahwa suatu pekerjaan harus disertai dengan niat tertentu. Seperti orang yang mengqadha salat, ia tidak cukup hanya berniat melakukan qadha salat, akan tetapi harus disertai niat mengqadha salat yang akan dilaksanakan. Apakah salat asar, salat zuhur? Ibnu Sam'ani berkata, perbuatan di luar ibadah tidak akan mendapatkan pahala kecuali disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah. Seperti makan, jika diniatkan untuk menambahkan kekuatan tubuh agar kuat untuk beribadah, maka ia akan mendapatkan pahala. Ini pendapat dari Ibnu Sam'ani. Jadi niat itu harus ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan itu perbuatan makan, minum, maka diniatkan untuk mendapatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk beribadah, maka itu akan menjadikan pahala untuk kita yang melakukannya. Ibnu Salam berkata, kalimat pertama innamal a'malu binniyat menjelaskan apa yang termasuk dalam kategori perbuatan. Sedangkan kalimat kedua wa innama likulli imri'in ma nawa menjelaskan tentang akibat dari suatu perbuatan. Setiap ibadah yang hanya dapat dibedakan dengan niat, maka niat termasuk syarat dalam perbuatan itu. Sedangkan perbuatan yang dapat dibedakan dengan sendirinya, maka tidak disyaratkan adanya niat. Seperti zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Karena perbuatan ini jelaslah membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari atau adat. Sudah barang tentu, semua itu harus dilihat hukum asalnya. Sedangkan apabila seorang membaca tasbih, subhanallah ketika takjub, maka ia tidak mendapatkan pahala. Kecuali jika membaca dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, berzikir dengan menggerakkan lidah tanpa disertai hati yang khusyuk, tetap akan mendapat pahala.
Karena berzikir adalah lebih baik daripada membicarakan orang lain atau ghibah. Dan lebih baik daripada diam tanpa bertafakkur. Kemudian Imam Ghazali menambahkan, adapun berzikir dengan lisan saja tidak cukup untuk dikategorikan dalam amalan hati. Pendapat tersebut diperkuat dalam hadis Nabi Muhammad. Pendapat tersebut diperkuat berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW. Setiap sendi kalian adalah sedekah. Setiap seorang sahabat bertanya, apakah salah satu dari kami yang menyalurkan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Nabi menjawab, bagaimana menurut kalian apabila orang itu menyalurkan syahwat pada tempat yang haram? Imam Ghazali mengatakan bahwa seorang akan mendapatkan pahala dari perbuatan mubah yang dilakukannya. Karena perbuatan mubah adalah lebih baik dari perbuatan haram. Secara umum, hadis ini menunjukkan tidak diperlukan niat secara khusus. Seperti halnya dan sholat sunnah tahiyatul masjid atau suami yang meninggal dan tidak diketahui oleh istrinya. Kecuali setelah lewat masa iddahnya, yakni 4 bulan. Maka masa iddah sang istri telah habis dengan sendirinya. Karena maksud masa iddah itu adalah untuk mengetahui bahwa dalam rahim istri tidak ada janin dari suami yang telah meninggal. Dan hal itu sudah diketahui oleh sang istri dalam waktu tersebut. Dengan demikian, tidak wajib bagi seorang istri untuk niat iddah lagi. Imam Al-Karmani menentang pendapat Muhyiddin yang mengatakan bahwa meninggalkan suatu perbuatan tertentu tidak memerlukan niat. Karena meninggalkan itu sendiri termasuk perbuatan. Itu menahan diri untuk tidak melakukannya. Sehingga apabila hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dengan menaati perintah syariat, maka harus ada niat untuk meninggalkannya. Sedangkan pernyataan bahwa at-tarku fi'lan, at-tarku fi'lun, tidak melakukan sesuatu atau meninggalkan merupakan suatu perbuatan. Hal ini masih diperselisihkan. Sedangkan untuk menjadikan nas sebagai dalil yang diakui, diperlukan adanya kesepakatan yang bebas dari perselisihan. Adapun pengambilan dalil yang kedua tidak sesuai dengan konteks pembahasan. Karena masalah yang dibahas adalah apakah meninggalkan suatu perbuatan harus disertai niat. Sebagaimana pelakunya akan mendapatkan dosa jika meninggalkan niat itu. Namun yang diungkapkan Ghazali adalah apakah orang yang meninggalkan niat tetap akan mendapatkan pahala. Dengan demikian perbedaan ini sangat jelas. Kesimpulannya, bahwa meninggalkan suatu perbuatan yang tidak disertai niat tidak akan mendapatkan pahala. Akan tetapi yang mendapatkan pahala adalah menahan diri. Karena orang yang tidak terdetik sama sekali dalam hatinya untuk melakukan suatu perbuatan maksiat tidak sama dengan orang yang terdetik dalam hatinya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian ia berusaha menahan diri untuk tidak melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas kita dapat mengambil intisari bahwa semua perbuatan membutuhkan niat dan bukan hanya meninggalkan tidak melakukan perbuatan tersebut saja yang perlu diniat. Kemudian dilanjutkan, faman kanat hijratuhu ila dunya, faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia. Kalimat seperti ini hampir terdapat dalam semua kitab hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan menghapus sebagian matan. Hadis yaitu faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Imam Khattabi berkata, hadis itu terdapat dalam riwayat kami dan kitab hadis para sahabat kami. Tetapi baris hadis faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih hilang, mahruman dan tidak tercantum dalam hadis tersebut. Saya tidak mengetahui sebab kelalaian ini. Karena Imam Bukhari telah menyebutkan secara lengkap dari jalur selain Humaidi dan Humaidi juga telah meriwayatkan kepada kami secara lengkap. Ibnu Atin menukil perkataan Khattabi secara ringkas. Ia memahami dari perkataan mahruman hilang adalah maqtu'an, terputus sanadnya. Kemudian Ibnu Atin mengatakan bahwa hal itu dikarenakan Imam Bukhari tidak pernah bertemu dengan Humaidi. Sehingga tampak aneh dari perkataan Bukhari, haddatsuna Humaidi. Humaidi telah menceritakan kepada kami. Haddatsana al-Humaidi. Humaidi telah menceritakan kepada kami yang disebutkan berulang kali dalam kitab ini. Tetapi banyak orang yang mengatakan dari biografi Imam Bukhari bahwa Humaidi adalah salah satu guru Imam Bukhari dalam bidang fikih dan hadis. Ibnu Arabi berkata tentang guru Imam Bukhari, tidak ada alasan bagi Bukhari untuk menghilangkan riwayat dari Humaidi. Karena Humaidi adalah salah satu guru beliau dalam bidang hadis. Dan riwayat ini telah disebutkan dalam kitab Musnadnya secara lengkap. Dia mengatakan, beberapa orang mengatakan, mungkin saja Imam Bukhari dibacakan atau diriwayatkan beberapa hadis riwayat Humaidi secara lengkap. Tetapi sebagian hadis hilang dari hafalan Imam Bukhari. Imam Dawudi itu kata, hilangnya sebagian matan hadis tersebut
berasal dari Imam Bukhari, karena riwayat tersebut dapat ditemukan secara lengkap dari para gurunya. Kita telah meriwayatkan hadis ini dari Jalul Bishr bin Musa dan Abu Ismail At-Tirmizi dari Humaydi secara lengkap. Seperti dalam kitab Musannif karangan Qasim bin Asbagh, kitab Mustakhraj karangan Abu Nuaim, Sahih Abu Awanah dari Jalur Humaydi. Jika ditanyakan bahwa hilangnya sebagian baris hadis bukan dari Bukhari, kenapa beliau mulai penulisan kitab dengan hadis yang tidak lengkap? Jawabnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Bukhari memilih Humaydi karena beliau adalah gurunya yang terkemuka di kota Makkah. Tetapi apabila hilangnya dari Bukhari, maka jawabnya sebagaimana dikatakan oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id Al-Hafiz, bahwa sebaik-baiknya jawaban adalah dimungkinkan Imam Bukhari memulai penulisan kitab ini dengan mengikuti pengarang-pengarang lain yang memulainya dengan metode penulisan khutbah yang mencakup maksud dari penulisan kitab ini. Seakan-akan beliau mulainya dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Seandainya beliau mempunyai niat mencari dunia atau maksud-maksud yang lain, maka hanya itu yang akan beliau dapatkan. Kesimpulannya, bahwa kalimat pertama yang dihilangkan menggambarkan ketulusan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kalimat yang tidak dihilangkan mencerminkan adanya tarik-menarik antara ketulusan hati dan tidak. Maka ketika Imam Bukhari ingin menggambarkan apa yang ada dalam jiwanya dengan menyebutkan hadis ini, beliau menghilangkan makna hadis yang menunjukkan ketulusan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan beliau menulis bagian hadis yang menggambarkan adanya tarik-menarik antara ketulusan niat dan tidak. Beliau menyerahkan segalanya kepada Allah untuk memberi balasan niatnya. Di samping itu, sudah menjadi kebiasaan para pengarang kitab untuk mengumpulkan istilah mazhab yang dianutnya dalam isi khutbah kitab. Maka Imam Bukhari berpendapat bahwa meringkas sebuah hadis dan meriwayatkan dengan maknanya mendahulukan yang sama daripada yang jelas, mendahulukan yang samar daripada yang jelas, dan menguatkan isnad dengan segah bentuk sama mendengar daripada yang lainnya adalah diperbolehkan. Sebagaimana yang kita lihat dalam periwayatan hadis ini, baik dari segi sanad maupun matannya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan sejauh ini? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Dalam riwayat Hammad bin Zaid pada bab hijrah, kalimat paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih diletakkan sudah kalimat paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Hal ini dimungkinkan karena riwayat Humaydi sampai kepada Imam Bukhari seperti konteks hadis di atas, yaitu dihilangkan bagian akhirnya sebagaimana dilakukan oleh orang yang sering meringkas hadis. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa Imam Bukhari membolehkan meringkas hadis secara sembarangan walaupun untuk dirinya sendiri. Inilah pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Nah, ini pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar. Imam Al-Karmani mempunyai pandangan lain dalam hal ini. Seandainya Bukhari meriwayatkan hadis secara lengkap, kenapa beliau meringkas di awal kitab? Sedangkan hukum boleh tidaknya meringkas hadis masih diperselisihkan. Tidak mungkin Bukhari menghilangkan sebagian isi hadis karena konteks pembahasannya berbeda. Mungkin saja ketika menjelaskan iman itu harus didasari dengan niat dan keyakinan hati. Beliau mendengar riwayat hadis ini secara lengkap. Sedangkan ketika meriwayatkan setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, beliau hanya mendengar seperti yang diriwayatkan di atas. Dengan demikian hilangnya sebagian kalimat hadis berasal dari sebagian guru Imam Bukhari, bukan dari Imam Bukhari. Apabila memang hilangnya dari beliau, maka konteks hadis ini sesuai dengan isi yang dimaksud. Apabila kamu mengatakan bahwa kalimat yang dihilangkan sangat sesuai dengan maksud isi hadis tersebut, yaitu bahwa niat harus karena Allah dan Rasulnya, maka saya katakan pula bahwa yang demikian itu adalah pendapat mayoritas kaum muslimin. Pendapat ini dikatakan oleh orang-orang yang tidak melihat dan meliti perkataan para ulama yang telah saya sebutkan, khususnya Ibnu Arabi. Imam Al-Karmani juga mengatakan, hadis ini terkadang diriwayatkan secara lengkap dan terkadang tidak. Hal itu disebabkan perawi yang meriwayatkannya juga berbeda. Memang setiap perawi telah meriwayatkan hadis sesuai dengan apa yang dia dengar tanpa ada yang dihilangkan. Sedangkan Bukhari menulis riwayat hadis ini sesuai dengan judul bab yang dibicarakan. Seakan-akan Imam Karmani mempunyai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini tidak hanya satu riwayat saja, melainkan terkadang ia mendapatkan secara lengkap dan terkadang tidak, dan ini dapat dijumpai dalam kitab Jami' As-Sahih. Karena prinsip Imam Bukhari dalam menulis sebuah hadis adalah tidak menulis satu hadis yang berbeda periwayatannya dalam satu tempat. Apabila ada satu hadis yang mempunyai sanad lebih dari satu, maka ia menulisnya pada tempat yang berbeda dengan sanad yang berbeda pula. Dan tidak pernah beliau menulis hadis dengan menghilangkan sebagiannya,
sedangkan pada tempat yang lain beliau menuliskan secara lengkap. Juga tidak dijumpai satu hadis pun dengan sanad dan matan yang sama dan lengkap ditulis pada beberapa tempat, kecuali sebagian kecil saja. Saya menjumpai orang yang selalu meneliti dan mengkaji hadis Bukhari, di mana mereka mendapatkan seperti ini kurang lebih dari 20 tempat. Hijrah. Untuk pembahasan hijrah nanti pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.